Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai partikel materi pada pertemuan pertama, yaitu mengenai atom. Simak baik-baik ya. Nah, untuk yang pertama kita belajar mengenai atom. Bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur tersebut. Kemudian, atom tersusun dari inti atom dan elektron. Inti atom tersusun dari proton dan neutron. Atom pertama kali ditemukan oleh Leucippus dan Democritus. Kemudian, setiap atom mempunyai diameter sekitar 0,1 nanometer atau 0,1 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Kemudian kita belajar mengenai macam-macam teori atom. Yang pertama yaitu teori atom Dalton. Bahwa teori atom Dalton, setiap materi tersusun atas partikel terkecil yang disebut atom. Yang kedua, atom tidak dapat dipecah lagi menjadi partikel yang lebih kecil dengan sifat yang sama. Sedangkan yang ketiga, atom-atom dari unsur tertentu mempunyai sifat dan massa yang identik. Unsur-unsur yang berbeda memiliki atom-atom yang massanya berbeda. Kemudian, yang keempat, senyawa terbentuk dari dua macam atom atau lebih yang berbeda. Sedangkan yang kelima, reaksi kimia merupakan penggabungan dan pemisahan atom-atom dari unsur atau senyawa dalam reaksi tersebut. Nah, itu tadi adalah macam-macam teori atom yang pertama menurut teori atom Dalton. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian simak dan kalian baca. Ini adalah gambar dari Bapak John Dalton, yaitu penemu dari teori atom Dalton. Kemudian untuk teori atom yang kedua yaitu teori atom Thomson. Penemunya adalah Bapak J.J. Thomson. Bahwa Bapak Thomson menyatakan atom adalah sebuah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif. Bahwa muatan negatif itu nama lainnya adalah elektron. Coba dilihat seperti gambar yang ada di slide tersebut. Teori atom yang ketiga adalah teori atom Rutherford, bahwa teori atom Rutherford itu adalah atom seperti tata surya, di mana dalam atom masih terdapat partikel-partikel yang lebih kecil. Atom mempunyai inti yang bermuatan positif, dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Ada dua jenis partikel yang terdapat pada inti atom, yaitu adanya proton dan neutron. Neutron tidak bermuatan, sedangkan proton bermuatan positif. Besar muatan proton atau positif sama dengan besar muatan negatif atau nama lainnya adalah elektron. Massa sebuah proton kurang lebih sama dengan massa satu neutron. Kemudian massa elektron kurang lebih 1/2000 massa sebuah proton. Selanjutnya, teori atom yang keempat adalah teori atom Bohr, di mana penemunya adalah Bapak Niels Bohr. Untuk fotonya bisa kalian lihat pada slide tersebut. Kemudian, bahwa teori atom Bohr di sana atom memiliki lintasan-lintasan atau orbit elektron dalam mengelilingi inti atom, di mana energi elektron tetap tidak terserap dan tidak menyerap. Bisa kalian lihat pada sebuah gambar tersebut di mana lintasan pada lapisan pertama itu bernilai N sama dengan 1. Kemudian lintasan pada lapisan kedua N sama dengan 2. Kemudian pada lintasan lapisan ketiga N sama dengan 3. Begitu selanjutnya lintasan yang berikutnya, berarti nanti juga akan bernilai berurutan seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk teori atom yang kelima yaitu teori atom modern, di mana sub-sub atom terdiri dari yang pertama elektron. Elektron itu berada pada nukleus atom, yaitu bernilai negatif. Sedangkan proton itu adalah subatom positif yang berada di inti atom. Sedangkan neutron yaitu tidak bermuatan atau netral, berada juga di inti atom. Nah, atom dikatakan netral jika jumlah elektron itu akan sama dengan jumlah proton. Kemudian,
Atom dikatakan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Dan selanjutnya bahwa atom dikatakan negatif karena kelebihan elektron. Begitu. Kemudian lihat gambar mengenai teori atom modern, di mana di situ tertulis bahwa inti atom terdiri dari proton, yaitu tadi positif, sedangkan netral, yaitu netral. Sedangkan di kulit atom itu terdapat muatan elektron, yaitu muatannya negatif. Setelah kalian memahami teori atom yang ada 5, kalian selanjutnya harus mengetahui terkait penulisan lambang atom. Di sini saya tuliskan hanya sebagian saja, sebagian lainnya bisa kalian download saja di Google terkait gambar SPU atau sistem periodik unsur. Di sana lebih komplit. Nah, bisa kalian baca terlebih dahulu dari mulai hidrogen sampai besi itu. Untuk selanjutnya, kalian harus bisa menghitung berapa banyak jumlah proton, elektron, neutron jika diketahui notasi dari sebuah unsur. Perhatikan gambar pada slide tersebut. Di situ ada yang tertulis X besar. X besar di sana bernama unsur, namanya unsur. Kemudian A besar itu adalah nomor massa. Sedangkan Z itu adalah nomor atom. Di situ sudah tertulis bahwa Z itu merupakan jumlah proton. Saat netral atau tidak bermuatan akan sama dengan jumlah elektron. Sedangkan yang A tadi adalah nomor massa, yaitu melambangkan jumlah proton ditambah jumlah neutron, atau biasanya disingkat bahwa A sama dengan P ditambah N. Nah, untuk selanjutnya di sini tertulis contoh soal, harus kalian pahami dengan betul-betul, di mana di situ tertulis Na itu adalah sebuah lambang atom atau unsur natrium. Dilihat bahwa jumlah protonnya adalah 11 yang bagian bawah tersebut. Kemudian elektronnya juga 11 karena jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Sedangkan A yaitu nomor massa, yaitu yang atas, bernilai 23. Neutron didapat dari A dikurangi dengan P, yaitu 23 dikurangi dengan 11 akan sama dengan 12. Sedangkan nomor atom Z itu akan sama dengan 11 karena sama dengan proton. Untuk selanjutnya, ini adalah tugas pertama kalian. Jangan lupa, semua penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan di awal tadi dicatat di buku catatan. Sedangkan tugas pertama ini kalian tulis di buku tugas. Ditulis dengan tugas pertama dan jangan lupa dikasih identitas. Ada 4 soal, kalian kerjakan seperti dengan contoh soal yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian hasilnya kalian foto, kirimkan ke grup yang sudah kita buat, yaitu dengan nama Grup Fisika 9A Asik. Oke, ada yang ditanyakan dari ini? Jika ada yang ditanyakan, tulis saja di grup tersebut. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.